Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya ibu-ibu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Sebelum memulai materi, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, materi sebelumnya apa yang dipelajari pada materi sebelumnya ibu-ibu? Ada yang masih ingat ibu-ibu? Iya. Materi apa yang dipelajari? Ya, mempelajari tentang jamban sehat ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, benar, Bu. Untuk tabel janji diri, bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah mengisi tabel janji diri dan sudah melaksanakan ibu-ibu? Sudah ya ibu-ibu? Alhamdulillah sudah semua. Ada yang belum, Bu? Ada yang belum mengisi tabel janji diri? Ada juga ya. Coba dari yang belum mengisi tabel janji diri, apa kendalanya ibu-ibu yang dihadapi mengenai masalah materi yang kemarin kita belajari, masalah jamban sehat ya? Apa Bu kendalanya? Iya, yang pertama kendalanya karena kebiasaan buang air besar di sungai ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu tidak mempunyai biaya untuk membuat jamban sehat. Nah, solusinya itu ibu-ibu. Jadi kita itu harus dibiasakan untuk BAB di jamban ya. Jamban itu tidak harus mahal ibu-ibu, yang penting sehat dan dijaga juga kebersihannya. Misalkan ibu-ibu tidak bisa atau tidak punya biaya untuk membuat jamban sehat, maka biasanya di desa itu disediakan jamban umum. Jadi bisa BAB di jamban tersebut ya. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu semua. Nah, selalu saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk selalu mempraktekkan apa yang telah dipelajari ya. Jangan lupa ya ibu-ibu, setelah ibu-ibu mempelajari materi ini, jangan lupa untuk selalu dipraktekkan di rumah. Nah, pada kegiatan ini kita akan diskusi tentang topik pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga atau bukan dari luar ya, yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Seperti itu Ibu, potensi diri itu potensi yang dimiliki oleh diri sendiri yang belum terlihat atau belum dimanfaatkan secara penuh oleh diri sendiri. Juga bisa potensi keluarga, yaitu kemampuan yang dimiliki keluarga yang sudah ada tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, setelah itu ibu-ibu, kita akan membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok sebelah kanan saya, kelompok pertama, yang tengah, kelompok 2 ya ibu-ibu. Kelompok yang sebelah kiri saya, paling timur itu kelompok 3. Nah, kita akan berdiskusi tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, membahas tentang yang sudah saya sebutkan, yaitu apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga dalam penanganan stunting. Silakan ibu-ibu berdiskusi, nanti kita akan bahas bersama. Bagaimana ibu-ibu? Sudah diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Nah, dari hasil diskusi ibu-ibu tersebut, saya juga akan memberikan beberapa contoh kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan
oleh keluarga untuk mencegah stunting. Contohnya dari kemampuan diri, misalnya apa ibu-ibu? Tadi ibu-ibu banyak menjawab kemampuan untuk memasak masakan yang bergizi. Nah, selain itu apa lagi ibu-ibu? Minum tablet tambah darah itu juga merupakan kemampuan diri bagi ibu hamil ya ibu-ibu. Ada lagi membawa anak ke layanan kesehatan atau posyandu itu juga merupakan kemampuan diri. Dan juga menjaga kebersihan seperti mencuci tangan itu juga termasuk kemampuan diri ya ibu-ibu. Nah, selain itu juga ada kemampuan keluarga, contohnya seperti bekerja sama, mengasuh anak, itu termasuk kemampuan keluarga, membersihkan rumah secara bersama-sama, saling memberikan semangat, itu juga termasuk kemampuan keluarga. Nah, selain dari yang saya sebutkan, apakah ibu-ibu bisa menyebutkan contoh lain dari kemampuan diri dan juga keluarga? Bisa ibu-ibu, ada yang bisa? Iya, coba sebutkan. Yang pertama apa ibu-ibu? Kemampuan diri? Ya, menyusui, memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau balita. Benar. Selain itu ada lagi ibu-ibu? Iya, seperti itu contohnya ibu-ibu. Ada yang bisa menyebutkan lagi tentang kemampuan keluarga? Ada lagi? Saling memberikan semangat, memberikan stimulasi, seperti seorang ayah memberikan stimulasi kepada anak atau ketika ibu sedang hamil, itu juga merupakan kemampuan keluarga yang perlu dikembangkan. Nah, bagaimana ibu-ibu untuk materi ini? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Di sini untuk mengenali potensi diri dan keluarga melalui contoh-contoh berikut. Misalnya ini ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Jadi selama kehamilan di sini ibu-ibu sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi makanan bergizi, yaitu termasuk 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Jadi untuk seorang ayah, sesibuk apapun urusan seorang ayah, harus disempatkan untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil. Ibu saat hamil selalu sehat. ASI ibu berjalan lancar. Ada ASI yang tidak bisa keluar. Ada juga ibu-ibu ASI-nya yang keluar lancar. Ada juga yang ibu hamil atau menyusui itu ASI-nya tidak lancar, itu juga harus berusaha agar apa? Agar ASI bisa lancar. Dengan apa caranya ibu-ibu? Misalnya dengan minum jamu katu, dengan minum susu untuk melancarkan ASI itu. Karena apa ibu-ibu? ASI ini sangat bermanfaat sekali untuk bayi atau balita. Diusahakan memberikan ASI ini dari usia 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusif. Tapi lebih dianjurkan lagi agar memberikan ASI kepada anak sampai anak berusia 2 tahun. Keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Jadi dari bantuan sosial yang ibu-ibu terima itu sangat dimanfaatkan sekali ibu-ibu ya. Dimasak misalnya seperti beras, telur, itu dikonsumsi sendiri, jangan dijual ya ibu-ibu, dikonsumsi sendiri untuk apa? Untuk meningkatkan gizi dan pertumbuhan anak. Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi kalau bisa ibu-ibu itu harus bisa memasak sendiri makanan apa, makanan sehat apa yang bisa dimasak agar memenuhi gizi untuk dimakan setiap hari dalam keluarga tersebut. Nah, sekarang saya akan menempelkan tabel
keluarga. Nah, ibu-ibu coba perhatikan ya ibu-ibu tabel kemampuan diri di sini. Saya akan membacakan dan ibu-ibu menjawab ya. Yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Bagaimana ibu-ibu yang sudah pernah hamil atau sekarang ada yang lagi hamil, bagaimana keadaannya? Apakah sehat semua? Pasti ya sehat Bu, alhamdulillah sehat ya. Yang kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Bagaimana ibu-ibu ketika ibu hamil, apakah ayah atau suami ibu-ibu sangat memberikan dukungan sekali kepada ibu-ibu? Bagaimana? Iya, memberikan dukungan ya ibu-ibu. Jadi dukungan seorang suami atau seorang ayah itu sangat diperlukan sekali untuk ibu hamil. Kata ibu hamil ini ibu-ibu perlu dukungan sekali dari keluarga ataupun dari suami. Yang ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Bagaimana ibu-ibu? Terlibat atau tidak? Terlibat ya ibu-ibu. Jadi setidaknya itu seorang ayah atau seorang suami harus terlibat dalam pengasuhan anak. Karena apa ibu? Karena dengan kita bekerja sama mengasuh anak, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Jadi tidak menjadi beban diri kita sendiri seperti itu. Yang keempat, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Bagaimana ibu-ibu? Sudah semua? Anaknya dikasih ASI dari umur 0 sampai 6 bulan sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi diusahakan ya ibu-ibu anak mendapatkan ASI eksklusif ya dari usia 0 sampai 6 bulan. Yang kelima, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Bagaimana untuk asupan gizinya setiap hari? Yang dimakan setiap hari apakah sudah memenuhi gizi? Seperti itu. Sudahkah ibu-ibu? Sudah ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Yang keenam, apakah anak termasuk yang bersih? Bagaimana ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu apakah menjaga kebersihannya? Ya. Iya, kalau sudah di sini dijawab ya. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Bagaimana ibu-ibu yang punya anak? Apakah sudah dipantau tinggi badannya, berat badannya, dibawa tidak ke layanan kesehatan seperti posyandu yang diadakan setiap bulan? Bagaimana ibu-ibu sudah dipantau atau belum? Sudah ya ibu-ibu? Sudah. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Jadi berat badan anak ini perlu dipantau ya ibu-ibu setiap bulannya di layanan posyandu. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Iya ibu-ibu, apakah orang tua ini juga terlibat ketika anak bermain? Apakah membiasakan untuk bermain atau menyempatkan waktu bermain dengan anak-anaknya? Sudah apa belum ibu-ibu? Sudah? Sudah ya ibu-ibu. Yang ke-10, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Apakah semua anggota keluarga itu bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau ibu-ibu itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga hanya sendirian saja? Ada yang dibantu orang tua ataupun dibantu suami ya ibu-ibu? Ya. Nah, tabel pemanfaatan kemampuan diri sudah diisi dan sudah ditanyakan kepada ibu-ibu. Jadi harus dipraktekkan kembali ketika sudah di rumah. Nah, dari yang sudah disampaikan, maka saya akan memberikan kesimpulan kepada ibu-ibu, yaitu individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi kemampuan diri dan keluarga itu harus bisa kita manfaatkan untuk apa ibu-ibu?
untuk mencegah agar tidak terjadi stunting atau menangani stunting. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama itu bermanfaat bagi kita, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.